Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Ya, pelajarannya Al-Qur'an Hadis kelas 8. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas apa sih infak, apa itu sedekah. Oke, kita menuju slide selanjutnya ya. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan mengetahui apa itu pengertian infak, apa itu sedekah. Bedanya apa sih infak sama sedekah? Yuk cek ya slide-nya. Oke, infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku infakon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Terus, menurut Kamus Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian, sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib ya, selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, sedangkan menurut istilah apa? Menurut istilah ini yang saya warnai merah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, itu ya, harta ya, memberikan sebagian dari harta atau pendapatan. Nah, lalu apa itu sedekah? Apakah sama saja dengan infak? Ya, bedanya apa kalau nggak sama? Sedekah ini lebih luas ya pengertiannya. Kalau infak tadi itu mengeluarkan sebagian dari harta, sedangkan sedekah ini bisa meliputi jasa. Bahkan dalam beberapa hadis diriwayatkan itu sedekah itu bisa berupa senyum. Ya, pun membuang ranting dan duri dari jalan itu bisa disebut dengan sedekah juga. Itu ya. Tahu kan sekarang bedanya apa itu infak, apa itu sedekah? Kalau infak itu berarti ya harta, memang harta ya. Harta, sedangkan sedekah ini bisa berupa jasa, bisa berupa senyum, bisa berupa harta juga. Begitu ya. Itu bedanya infak dan sedekah. Oke, sebelum kita menuju pembahasan surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18, silakan anak-anak buka Al-Qur'annya, buka hafalannya, dibaca dulu surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Saya beri waktu 5 detik. 5 4 3 2 1. Ya, saya anggap sudah baca. Jadi setelah nonton slide ini kalian sudah harus baca. Kalau tidak baca berarti kalian berbohong, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam Qiyas Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18 yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Penjelasan dari ayat di atas itu seperti ini. Jadi manusia itu biasanya cenderung kalau diberi nikmat, dia itu cenderung merasa bahwa Tuhan telah memuliakannya. Padahal tidak seperti itu. Tidak selalu ketika kita diberi rezeki yang melimpah, diberi kesehatan, itu Tuhan sedang memuliakan kita. Bisa saja rezeki yang melimpah, kesehatan itu merupakan sarana Tuhan untuk menghinakan kita. Ya, kalau kita gunakan harta dan gunakan kesehatan itu untuk hal yang tidak baik. Dan juga sebaliknya, jangan menganggap ketika Tuhan itu menyempitkan rezeki kita, memberi kita ujian, itu Tuhan sedang menghina kita. Tidak. Bisa jadi ujian, bisa jadi kesempitan rezeki itu merupakan sarana Tuhan untuk memuliakan kita. Seperti itu ya. Biasanya seperti itu manusia itu. Ya. Coba kalian pikir, kalau kalian istilahnya jalan-jalan, kemudian kalian terperosok ke lubang gitu.
Apa yang kalian pikirkan? Ya Allah, Tuhan sedang memberi saya azab, padahal tidak mesti gitu ya, nggak mesti, nggak selalu seperti itu. Jadi bisa jadi ketika kalian diberi istilahnya ujian, itu adalah sarana Tuhan untuk memuliakan kita gitu ya. Oke, baik, itu tadi ya, itu tadi penjelasan tentang ayat 15 sampai ayat 18 surah Al-Fajr. Nah, setelah penjelasan di atas, saya ingin anak-anak mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan di bawah ini. Ya, jadi ini untuk menguji seberapa paham anak-anak terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Tapi sebelum menjawab, silakan nanti anak-anak menulis dulu ya, rangkuman yang di atas tadi, merangkum dulu, kemudian baru ini dijawab gitu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam, astaghfirukum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.